Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, amma ba'du. Para buya, para masyayikh yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Waktunya 30 menit katanya. Apa prinsip dasar daripada akidah Imam yang 4 dan Imam Abul Hasan al-Asy'ari? Karena banyak sekali kalam-kalam la asasalah, ya, la asasalah, ya, tidak ada asasnya, berbicara begini, kamu mazhab Syafi'i tapi akidahmu nggak Syafi'i. Itu masih oke. Dia ngomong begitu masih terima. Yang paling lucu, paling konyol, kalau bahasa di pesantren, jahilun murakkab. Jangan diterjemah Buya ya. Apa kata dia? Emang Nabi Asy'ari? Gitu, itu ngomongnya. Sama orang begini nggak usah dijawab, tinggalin aja orang begitu. Ya, nggak ada manfaatnya ngobrol sama orang begitu. Ya. Emang Nabi Syafi'i? Berarti dia nggak ngomong, tapi nggak ngerti sejarah. Nggak usah pakai ilmu dulu deh, pakai sejarah biasa aja. Nabi wafat tahun 11 Hijriah, Imam Syafi'i baru lahir 150. Jadi logika dia ikut Syafi'i, berarti ikut agama Syafi'i, bukan ikut agama Nabi. Itu logika sahih atau ghairu sahih? Hah? Sokih ya? Songkih. Ada bahasa gitu nggak di sini? Nggak ada ya. Kalau di kampung saya ada itu. Nah ini harus diluruskan. Pertanyaan begini itu pertanyaan konyol. Mati bunuh diri itu namanya. Itu kalau kita tanya sama tahun wafat aja udah beres dia. Ya. Kalau ada yang nanya gitu gimana cara jawabnya? Bro, sini. Pertanyaan kamu diluruskan dulu. Itu pertanyaan tidak benar. Nggak benar gimana? Imam Syafi'i itu ikut Nabi. Asy'ari itu ikut Syafi'i. Tahu dari mana? Makanya belajar ilmu sanad. Ini Ustaz Alnof udah hafal nih sanadnya karena udah sering saya bacain. Ya. Imam Syafi'i ke Nabi itu 2 atau 3 orang. Tergantung jalur gurunya siapa. Jika jalur gurunya Sufyan bin Uyainah dan Imam Malik, itu jaraknya dengan Nabi bisa 2 atau 3, ya. Bisa 4 malah. Kalau yang paling gampang kan Malik, Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Malik, Nafi', Ibnu Umar. 3 orang doang langsung Nabi. Berarti akidahnya Imam Syafi'i itu akidahnya Nabi. Tapi saya mau tanya nih, para masyayikh ini kan Syafi'iyah semua, bener? Serius? Aneh mau denger deh. Boleh mau Hanbali, tapi sini sanadnya kita tanya. Boleh mau Hanafi juga boleh. Kita juga belajar kok mazhab-mazhab lain. Bener Syafi'iyah ya? Mu'azamu. Kayaknya kurang yakin nih. Imam Syafi'i berguru ke Malik. Imam Malik berguru ke Nafi', Nafi' berguru ke Ibnu Umar. Itu sahih, ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Lafaz Malik, Nafi', Ibnu Umar itu 3 orang. Ya, disebut as-silsilah az-zahabiyah. Kalau jalur Sufyan nanti pakai Yahya al-Qattan, ya. Ibrahim an-Nakhai, terus jalurnya nanti Ibnu Mas'ud. Sama ke sahabat semua. Kita menyebutnya silsilah. Bermazhab itu bukanlah buat agama baru, tapi mengikuti orang yang meriwayatkan pemahamannya dari Nabi. Ini paling gampang gini. Ilmu itu kita bagi aja 3. Ilmu fikih, ilmu riwayat, sama ilmu zauq. Ya. Ini sebenarnya ilmu banyak, nih kita gampang aja pada siang ini. Ilmu fikih artinya pemahaman. Pemahaman apa? Terhadap riwayat. Imam ahli riwayat yang dikenal Bukhari, Muslim. Tapi sebelum Bukhari, Muslim sudah ada belum imam? Sudah banyak. Imam Syafi'i termasuk nggak imam ahli riwayat? Masuk. Maka ada istilahnya rawahus Syafi'i.
Ya. Salah satu buku favorit saya itu judulnya Al-Um. Udah baca belum? Al-Um. Jangan-jangan di majelis ulama Indonesia nggak ada kitab Al-Um. Berarti antum dipertanyakan juga nih Syafi'i. Maaf loh Ustaz ya. Kita ini ngaku Imam Syafi'i, ikut Imam Syafi'i, tapi buku Imam Syafi'i kita nggak punya Al-Um. Ya. Kenapa tidak populer kitab Al-Um di kalangan talib santri? Karena kitab Al-Um itu mencakup banyak ilmu. Di situ ada riwayat hadis, ada ilmu fikih, macam-macam ilmu. Apalagi Ar-Risalah, itu induknya usul fikih. Maka tidak mungkin seorang santri pemula baca kitab Al-Um. Cuma ada yang sudah naik ke Fathul Mu'in, naik ke Kifayatul Akhyar, naik ke kitab-kitab yang lumayan standar, nggak mau naik lagi, berhenti di kitab-kitab itu. Minimal naik ke Al-Muhazzab, Minhaj, ya kan? Ntar naik lagi ke kitab Al-Um, biar mantap gitu. Kalau kita lihat nih, akidahnya Imam Syafi'i ngikutin akidah Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Persis kayak Imam Syafi'i. Istawa itu ala ma aradahullahu wa rasuluh. Sama mereka ngomong begitu berdua. Istiwa, apa arti istiwa? Jangan diartiin dulu. Ala ma aradahullah, sesuai dengan apa yang dikehendaki, dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Yang Allah maksud kira-kira istawa apa? Tahu gak? Kan gak bisa konfirmasi langsung sama Allah. Bisa gak? Wah, sholat dulu 2 rakaat konfirmasi. Bisa gak? Mau nikah kali ya. Rasul, dari kalam Nabi ada gak penjelasan istiwa? Gak ada, cuma kalamnya istawa, udah selesai. Ini berarti menyerahkan makna kepada apa yang Allah mau dan Rasul mau. Disebut dengan 2 istilah, tafwid atau tawakuf. Tafwid menyerahkan makna, tawakuf berhenti cari makna. Nah, tawakuf itu dipopulerkan oleh Imam Hanbali nanti, namanya Ibnu Qudamah dalam kitab Al-I'tiqad. Beliau mengatakan wa tarku ta'arrud li makna, meninggalkan kecenderungan mencari maknanya, ta'arrud li makna. Itu namanya tawakuf dia. Dia tawakuf. Mirip gak dengan tafwid? Mirip dengan tafwid, sama aja, beda istilah aja. Ada istilah lain gak? Ada. Guru saya Maulana Syekh Hasan itu menyebutnya takwil tapi qarib. Takwil tapi qarib atau ijmali. Loh kok disebut takwil? Kan ini gak nakwil. Ini takwil. Istawa itu bahasa Arab artinya istiqrar wal julus wal qu'ud, duduk. Maka ada seorang mujassim, bukunya sekarang dicetak di Saudi, namanya Ad-Dashti. Ad-Dashti nulis kitab Isbatul Julus wal Qu'ud lillahi tabaraka wa ta'ala. Kira-kira gimana itu Ustaz? Menetapkan bahwa Allah benar-benar duduk dan julus. Dan itu mereka klaim sebagai akidah Ahlus Sunnah. Yang bagus dulu Imam Syahrastani di Milal wa Nihal beliau mengatakan ini disebut musbitis sifat. Musbit sifat, penetap sifat itu ada banyak alirannya. Ada mujassimah, ada ahlul hadis. Ahlul hadis yang dimaksud beliau ini beda dengan mujassimah. Tapi mujassimah banyak nyusup ke ahli hadis. Nyusup lewat tokoh namanya Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Ada 2 kitabnya, saya beli waktu 2014 saat umroh. Ya, lagi pameran waktu itu. Mereka cetak bagus-bagus. Ar-Raddu alal Bishr al-Murisi, yang kedua Ar-Raddu alal Jahmiyah. Itu ganas kitabnya. Bahkan menyebutkan hal-hal yang enggak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu Utsman bin Sa'id Darimi. Ini bukan Imam Abu Abdullah Darimi, kawannya Bukhari. Imam Bukhari nama kawannya siapa? Abu Abdullah Ad-Darimi, Muhammad Ad-Darimi, wafat setahun sebelum beliau, 255. Bukhari 256.
penulis kitab Sunan Ad-Darimi, kitab yang ke-7, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Darimi, Muwatta, Sunan Al-Kubra, Sunan Ahmad. Ya. Gimana Ustaz? Orang yang ngaku nyunah udah khatam belum Sahih Bukhari? Tanya aja sama mereka ya. Muslim khatam nggak? Katanya tamat luar negeri nggak Ustaz? Katanya tamat Madinah, ya. Katanya tamat kampungnya Nabi. Khatam dong minimal Sahih Bukhari. Ini Sahih Bukhari juga nggak khatam. Ternyata di Sahih Bukhari, kemudian di kitab beliau tentang khalqu af'alil ibad, ya. Itu ada takwil di situ. Minimal takwil lughawi, ya. Takwil qarib banyak sekali. Nah, kembali ke taklim tadi. Saya kalau ngomong istiwa itu maklum fil lughah. Itu maksud Imam Malik. Kan ada orang datang. Kaifal istiwa? Bagaimana sih istiwa? Apa jawaban Imam Malik? Al-istiwa maklum fil lughah. Bahwa dalam bahasa salah satu maknanya duduk. Terus kalau diruntut, berapa makna istiwa? 15 makna. Anehnya apa Ustaz? Ibnu Taimiyah mengerti itu. Dalam kitabnya Darut Ta'arud Bainal Aqli wan Naql, dia nukil bahwa ada 15 makna. Tapi kenapa dari 15 makna itu yang dia pilih istiqrar? Istiqrar itu apa istiqrar? Julus, duduk. Dulu Utsman bin Sa'id Darimi terpengaruh oleh seorang tokoh mujassimah karramiyah namanya Muhammad bin Karram. Wafatnya sama dengan Darimi 255. Itu Imam Mujassim Khurasan. Dia ahli hadis. Nah, ini parahnya di situ. Tapi ketika ketahuan dia mujassimah, ditinggalkan gelar ahli hadis itu oleh para ulama. Muhammad bin Karram ini ngomong persis seperti yang dikatakan Utsman bin Sa'id Darimi dan diulangi kembali oleh Saghuni. Itu pusing kan nyebutin nama banyak, ya. Ada Saghuni, ada Abu Ya'la, Masya Allah banyak banget tuh, ada beberapa. Terakhir Ibnu Taimiyah, apa kata dia? Allah istawa itu mumasah. Apa arti mumasah, Bu ya? Ini bersentuhan kan Ibu ya? Kalau duduk bersentuhan nggak? Bersentuh? Bersentuh. Kata dia, istiwanya mumasah, bersentuhan. Tapi hanya Allah yang tahu bagaimana persentuhannya. Ya salam. Katanya nggak boleh mikirin tentang zat Allah. Ini dia ngundang-ngundang kita mikirin zat, benar nggak? Itu mengundang sekali. Bermakrifat kepada zat boleh, tapi memikirkan zat nggak boleh. Beda nggak? Makrifat zat itu sufi. Makrifat sifat itu para ahlu kalam. Itu aja bedanya. Maka ahli akidah ini selangkah lagi jadi waliullah. Kalau nggak jadi wali setan, sok pinter sendiri gitu. Nauzubillah ya. Kita berlindung terus supaya tidak merasa pinter ya. Itu paling berat untuk seorang alim ya. Kalau saya bukan orang alim Ustaz, cuma nukil kalam-kalam orang alim. Jadi Imam Asy'ari apa akidahnya? Berarti yang pertama adalah adamut tajsim, tidak menjisimkan Allah. Tapi beliau juga keluar dari Mu'tazilah yang mereka ta'til. Ta'til itu ketika ketemu ayat istiwa, apa kata mereka? Allah nggak ada istiwa. Istiwa laisa min sifatillah. Aliyat laisa min sifatillah. Siapa yang ngomong? Mu'tazilah. Ayah tirinya Abu Ali Al-Jubai ini hafiz Quran. Jangan dikira Mu'tazilah nggak hafiz Quran. Dia hafiz Quran ini. Apa kata dia? Al-istiwa laisa min sifatihi, la yaliku bijalali. Ini kata Abu Ali Al-Jubai. Macam-macam kalam dia. Akhirnya dia menafikan istiwa sebagai kalam Allah. Asy'ari menentang itu. Apa kata Imam Asy'ari? Al-istiwa nusbituhu lafzan. Secara lafaz wajib diisbat. Tapi secara makna serahkan kepada Allah.
Ternyata ini periode Baghdad. Jadi beliau ketika berbicara di periode Baghdad, beliau mengambil jalur tafwid. Tafwid atau tawakuf, atau menyerahkan makna hanya kepada Allah. Ketika beliau di Basrah, di kampungnya sendiri, keluar dari Mu'tazilah, beliau kan masih berguru dengan Imam Junaid, Imam Ruwaim, Sufi, ya. Begitu juga berguru kepada Zakaria As-Saji, murid langsung Imam Ahmad. Murid langsung nih orang Basrah ngaji ke Baghdad. Kata Imam As-Saji, inilah akidah Imam Ahmad, kira-kira begitu. Maka dia abadikanlah kalam ini dalam kitab Al-Ibanah, halaman pertama, bahwa i'tiqadnya Imam Abul Hasan Asy'ari adalah i'tiqad yang diriwayatkannya dari murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi akidah dia akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi masalahnya kelompok Mujassimah ngaku akidah mereka juga akidah Ahmad bin berarti masalah riwayat. Masalah riwayat. Oke, sekarang kita uji rawinya. Rawi mereka siapa? Utsman bin Sa'id Darimi, yang sudah terpengaruh oleh Karamiyah. Dan dia tidak talaki secara ilmu akidah kepada Imam Ahmad, cuma meriwayatkan sunnah. Beda dengan Zakaria As-Saji, dia meriwayatkan ilmu ilal, bahkan akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti kita ikut siapa nih? Zakaria As-Saji atau Utsman bin Sa'id Darimi? Jadi silakan kul masyita, klaim saja yang mereka mau, tapi kita sanadnya begini. Kira-kira begitu. Jadi gak usah pusing-pusing. Oh, kami jalur Imam Ahmad, jalur ini. Gak usah jauh-jauh. Orang tarekat sufi aja, zikirnya sama. Itu kalau sudah generasi ketiga ada perubahan kok. Selalu memaklumi, dia bilang, oh wajar si anu lewat ini, jalur si fulan. Di mazhab Syafi'i, kan ada mazhab Khurasan, ya Ustaz ya? Ada mazhab Baghdad, ada mazhab Hijaz, ada mazhab Mesir. Ya, ada di Imam Syafi'i sendiri ada qaulul qadim, qaulul jadid. Contoh nih, maghrib di sini gimana? Habis maghrib langsung qomat gak? Apa azan maghrib langsung qomat gak? Oh, berarti pakai qadim dong, ya. Kalau di Padang tuh pakai jadid. Habis azan langsung qomat. Habis salam lantas jalan. Ya, itu bagi yang suka jalan ya. Benar, itu qaulun jadid. Tapi Imam Nawawi dalam Al-Minhaj mengatakan Al-Azhar, dia nggak bilang itu yang terkuat. Kayaknya ini yang cocok nih, yang Azhar yang jelas ya, yang zahir. Pakai aja yang qadim. Ya, repot kan kalau kita pakai yang jadid. Repot sekali. Kecuali antum tinggalnya Perancis. Maghribnya jam 10, subuhnya jam 3. Pendek gak tuh? Habis maghrib langsung isya boleh. Bagus. Baik. Apa tadi pertama apa? Nafyul tajsim. Yang kedua isbatus sifat. Menetapkan sifat. Yang ketiga admut ta'til, tapi tidak mentaktil ya. Takwil masuk mana? Takwil itu udah furu'nya. Jadi bagi kita takwil itu nggak wajib. Takwil itu cuma solusi. Kalau orang sudah terjebak pada tajsim, baru kita kasih takwil. Saya nggak suka takwil, Ustaz. Nggak suka, sama sekali nggak suka. Karena repot, banyak masalah nanti. Yang saya suka apa? Langsung aja katakan. Seperti Imam Syafi'i berkata, Imam Malik berkata, Imam Ahmad berkata, ala ma aradahullahu wa rasuluh. Kita cek kelompok Mujassim, dia pakai kalam itu juga. Tapi mereka pelintir maknanya. Yang dimaksud Allah dan Rasulnya itu benar-benar istiwa, duduk. Nah, kan beda. Berarti dia sendiri mencoba menggiring teks kepada hawa nafsunya. Padahal teks itu kan ala ma aradahullahu wa rasuluh. Sesuai yang Allah maksud, yang Rasul maksud. Siapa yang tahu maksud Allah dan Rasul di situ? Kan nggak ada yang tahu. Ada hadis Nabi memaknai istiwa. Jadi kalau nggak penting-penting amat, kita nggak usah menerjemah yadun. Ya. Tapi kalau orang sudah mulai berkembang nih, bab tajsim, baru kita pakai takwil itu. Ya.
Minimal takwilnya takwil qorib dulu. Yaduhu laisa kayadina. Wah, tangannya bukan kayak tangan kita, tapi masih kebayang tangan kan? Tuh gawat. Tapi hati-hati antum. Saya bilang yaduhu kudrah, tangannya kudrah. Kebayang kudrah nggak? Kekuasaan raja. Itu tasbih lagi, namanya tasbih maknawi. Maka kita tidak mentasbih. Nah, ini usul berikut. Ada mutasbih lafzan wa ma'nan. Udah berapa tuh? Nah, silakan buka kitab Imam Baihaqi tentang manaqib al-Imam Syafi'i. Persis sama itu. Nanti ada babul i'tiqad. Bahwa Imam Syafi'i tidak pernah melarang belajar kalam, tapi dipelintir oleh kelompok sebelah. Imam Syafi'i mengatakan, hukmi fi ahlil kalam ayyudrabu bil jarid. Ya. Hukumku terhadap ahli kalam, mereka dipukul dengan jarid. Mereka mau pukul Ustaz Arnaf tuh karena dia bahas kalam. Antum bahas kalam, mau dipukul mereka. Jadi ini dijadikan legitimasi untuk boleh memukul Ustaz yang beda faham. Bahaya, ini next akan bertambah. Mereka akan eksploitasi teks itu. Antum siap menghadapi itu? Maka sebelum itu terjadi, kita harus mendewasakan umat dulu. Biar nanti, wah Imam Syafi'i pukul mereka gitu. Emang ada riwayatnya Imam Syafi'i mukul mereka? Kan nggak ada. Terus teks ini didapat di mana? Di kitab Manaqib Imam Al-Baihaqi terhadap Imam Syafi'i. Ya, Manaqib Al-Imam Syafi'i Al-Lafahu Al-Hafiz Al-Kabir Al-Baihaqi. Itu kitab yang biasa kita kaji juga di Ribat ya. Apa kata beliau? Ini kalam di sini maksudnya Hafaz Al-Fard, seorang Qadariyah Mu'tazilah. Jelas orangnya. Berarti kalam sendiri mengalami perubahan makna nggak? Kalam di abad ketiga itu kan Hafaz Al-Fard, kemudian ada satu lagi Bishr Al-Murisi, itu sempat berdebat dengan Imam Syafi'i. Bishr ini wafat 218, sama dengan Al-Ma'mun. Imam Asy'ari wafat 233. Maka yang dia maksud kalam oleh Imam Asy'ari beda dengan kalam Imam Ahmad atau Imam Syafi'i. Barangnya udah beda, istilahnya sama. Cuma sayang, teks abad ketiga dibawa ke abad ke-4, apalagi dibawa ke abad berapa nih? 15. Nggak nyambung. Ya, katanya belajar ilmu tafsir, ilmu ta'wil, tapi kok nggak diterapkan ya. Jadi tantangan kita benar-benar banyak nanti para masyayikh, para ustadz mendewasakan umat. Kalau bisa jangan sampai terjadi cekcok ya, pertengkaran. Ya debat-debat panas sedikit nggak apa-apa lah. Ini pakarnya di samping saya. Alhamdulillah udah mulai bersuara. Kalau dulu di belakang mulu kan. Alhamdulillah. Emang harus bersuara. Karena mereka sudah mulai mengeksploitasi imam kita. Terus antum takut. Ustadz, kita nggak mau ribut. Ribut mulut nggak apa-apa. Ribut tonjok ya jangan. Kecuali udah sampai masanya nanti jihad terakhir. Jangan takut juga, Ustaz. Kalau sekarang ngajak jihad mau nggak? Pada takut, ingat bini semua. Kalau udah datang masanya ada panggilan jihad, ya kita jihad. Sekarang jihadnya jihad mental, Ustaz. Ini aneh kasih tahu. Antum kuat gak mentalnya? Mental kuat, bisa dihantam pakai otak, bisa pakai spiritual. Kuat gak mentalnya? Dibenci jamaah. Paling jamaah dia aja. Ya. Jamaah yang asu aja kan gak bakal benci antum. Ya, Ustadz, antum gak takut nanti dibenci mereka? Ngapain takut? Kita kan beramal bukan karena benci dan cinta makhluk, tapi karena kita tahu bahwa ini jalan kebenaran. Tapi bukan, kita gak nyebut ini paling benar, Ustadz. Kita tahu ini jalan yang benar. Yang paling benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gak boleh jualan surga juga lah ya. Panitia surga ente gitu ya. Itu yang paling penting tuh. Ada berapa tadi, boleh diulang? Ada ada mutajsim. Tajsim ini beda dengan tasbih, beda. Tajsim ini masih zahir. Yang kedua isbatus sifat. Yang ketiga ada muta'til. Yang ketiga ada tasbih. Ini 4 ini usul. Itulah yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah. Dirangkumlah oleh Imam
Asy'ari. Jadi Imam Asy'ari itu bukan buat akidah baru, seperti yang beliau katakan, ini adalah akidah para imam, terutama Ahmad ibn Hanbal. Kira-kira begitu ya. Gimana Ustadz Menda? Pas. Kalau aneh nggak ngeliat jam lah. Terima kasih kita ucapkan kepada Buya. Para Buya sekalian, menjelang masuk waktu salat asar kita akan buka diskusi mengenai apa yang telah disampaikan tadi atau persoalan lain yang mungkin bisa kita diskusikan pada sore ini. Untuk sesi awal ini kami terima 3 penanya. Dipersilakan. Yang 1 Ustaz Buya Kennedy, 2 Buya Tony, 3 setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung pada pertanyaan Ustaz tadi dari masalah isbatus sifat. Karena kalau kita baca di komentar-komentar atau status yang mereka tulis, itu mereka banyak juga menggunakan istilah isbat. Iya. Di mana letak perbedaan atau mungkin terjadi pergeseran makna. Isbat menurut para ulama terdahulu dan isbat yang dimaksudkan hari ini. Mungkin itu yang perlu kami minta penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali langsung saja. Langsung ya. Ada semacam kalimat pasangan ya. Jadi isbat itu ada pasangan di belakang, bila takyif gitu ya, tanpa mentakyif. Apa arti mentakyif? Menanyakan kaif. Coba saya tanya, kaif haluk? Khair. Tapi kaif itu artinya apa, Buya? Bagaimana ya? Bagaimana apa nih? Bagaimana? Hal berubah nggak? Kita nyebut AC itu mukayyif, conditioning, yang merubah keadaan, yang bisa mengkondisikan. Apa arti kaif? Perubahan keadaan, Menyesuaikan juga kan? ya. Takayuf ya. Apalagi cara, kaifiyah. Ada kan kaifiyatus shalah, kaifiyatus zikr, cara, tata cara, mekanisme. Bila kaif tanpa tata cara, loh kalau ada istiwa tanpa tata cara, berarti bukan istiwa yang kita maksud dong. Itulah yang dimaksud alama aradahullah. Ya. Tapi Ibnu Taimiyah menggunakan riwayat yang dhaif yang disebutkan oleh Baihaqi. Baihaqi mengatakan ini dhaif. Apa kalimatnya? Wal kaif majhul. Ada lafaz begitu? Al istiwa ma'lum wal kaif majhul. Kaif itu majhul. Antum kalau sebut Ibnu Taimiyah jangan merasa tinggi-tinggi amat, ya. Dia ulama besar, tapi dia kan manusia. Ya. Di masa dia sudah dihajar oleh para ulama. Masuk penjara, keluar penjara. Jangan antum berpikir ente emang lebih pintar dari Ibnu Taimiyah. Jangan gitu kalau ngomong akhir zaman. Semua ilmu yang ada dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ada, udah bisa di-download semua dari handphone kan. Jadi kalau kita nyebut nama Ibnu Taimiyah biasa aja ya. Kira-kira lebih mulia Ibnu Taimiyah atau Syafi'i? Kalau ada orang kritik Syafi'i bagi mereka nggak masalah, tapi kalau kritik Ibnu Taimiyah bagi mereka masalah. Ya, siapa ente gitu. Loh, aneh. Gitu aja ya. Candain aja ya. Dia ngomong apa? Wal kaif majhul. Kaif itu tidak diketahui, berarti ada toh. Nah, ini bahaya. Ini apa? Mujassim menyisip. Paham? Kalau boleh disebut namanya mukayyif. Cuma karena mukayyif udah jadi nama AC, jadi nggak kita sebut. Ada mujassim, ini mukayyif namanya. Dia mentakyif. Takyif itu ada yang maklum, ada yang majhul. Yang benar itu riwayat yang lain. Imam Malik mengatakan wal kaif anhu marfu'. Apa arti marfu'? Taqaddasallahu anhu.
Allah Maha Suci daripada kaif. Kalau kaifnya tidak ada, bukan tidak diketahui. Kalau tidak diketahui berarti ada dong. Ibnu Taimiyah mengatakan kaifnya ada tapi majhul. Bahaya nggak tuh? Itu halalnya sedikit saja. Nggak ada masalah sebenarnya akidah Ibnu Taimiyah di bagian lain. Tapi karena dia mulai masuk di situ, maka beranjak muter kemana-mana. Sebenarnya dia hapus itu, maka akidah yang lainnya akan netral semua. Itu aja masalahnya. Maka kalau antum baca kitab Akidah Wasitiyah, tipis sekali beda kita dengan Ibnu Taimiyah. Akidah apa? Al-Wasitiyah. Silakan dibaca itu, ntar buktiin sendiri. Kalau perlu kita buat nanti kajian muqaranah baina aqidatil Asy'ari wa Ibn Taimiyah. Tapi nggak usah Asy'ari lah, ketinggian. Ya yang sezaman dengan dia lah. Ibnu Jahbal. Ada risalah Imam Ibnu Jahbal, baru denger ya. Ibnu Jahbal ini ahli ilal juga, ahli hadis. Dia ngajar hadis juga, cuma nggak semasyhur Ibnu Taimiyah karena nggak polemik. Yang terkenal kan orang berpolemik. Karena Ustaz Al-Nof sudah berpolemik, dia terkenal. Tapi semoga Allah jaga niat kita ya. Amin. Mau polemik nggak polemik, mau terkenal nggak terkenal, kita ngajar aja Ustaz ya. Jadi problemnya dia di mana? Takyif mantan presiden Amerika John Kennedy, mualaf yang di Kampar. Itu aja bedanya Ustaz. Yang lain bisa diobrolkan. Nah, karena sudah masuk ke takyif, otomatis dekat sama tajsim. Ibnu Taimiyah ini malu-malu menyebut tajsim. Apa kata dia? Dalam Darut Ta'arud itu, Allah itu, Al-Quran itu tidak menetapkan jisim dan tidak menolaknya. Gawat gak? Menggantung gak tuh? Menggantung. Tidak menolaknya, tidak menerimanya, tidak menetapkannya, tidak menafikannya. Bahaya itu istilah. Memberi peluang. Itu yang kemudian jadi kritik. Nah, dan itu bukan gaya ulama salaf. Gaya-gaya begitu bukan gaya ulama salaf. Ternyata Ibnu Taimiyah ini terpengaruh kelompok sofastah yang menghidupkan satu metodologis namanya istiqra. Tapi istiqra'nya pun tidak ala istiqra' yang berhadapan dengan Aristoteles. Istiqra' yang dia buat sendiri. Makanya dia punya kitab Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin. Itu boleh disebut mantik ala Ibnu Taimiyah. Jadi dia batalkan mantik yang ada, dibuat mantik yang baru. Salah paham itu. Gitu John Kennedy, presiden Amerika. Bayakum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu mengikuti kajian-kajian perkembangan yang selalu Ustaz sampaikan di YouTube atau di Facebook. Nah, saya belum melihat atau mendengar tentang adakah kongres atau dunia Islam atau ulama Islam yang menyatakan bahwa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini menyatakan dia adalah merupakan bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita tidak ragu lagi karena banyak dari beberapa perseliweran di Facebook selama dia menghujat ini sesat akidahnya Abu Hasan Al-Asy'ari ini melenceng. Nah, jadi saya yakin dan percaya banyak orang yang tergoyahkan karena kami di Pondok Pesantren ini kan diajarkan nama satu kitab itu namanya Kifayatul Ulama. Itu banyak menunjuk kepada pemikiran kepada Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua, dan mereka tidak berani dalam dunia internet itu. Saya sering menanyakan, kamu akidahnya Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari itu sesat ini. Saya langsung minta kepada mereka yang memberikan komentar, apakah saya kafir? Walaupun sesat kan konotasinya ke sana kan. Nah, karena saya langsung tidak pula berani dia. Nah, jadi ini pula yang membuat mereka tidak konsisten. Ya kan? Nah, jadi kalau dalam pemahaman saya kalau sesat berarti dia bukan bagian dari agama Islam, atau mungkin merupakan bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Oke, sekian.
Ustadznya pakai urat keras langsung. Emang saya kafir? Iya, iya. Ada beberapa trik sikap mereka mawakif bukan maukif. Jadi mereka terhadap Imam Asy'ari ini juga pelin-pelan. Pertama, sesatkan dulu Asy'ari. Kalau orang-orang Asy'ariyahnya ahli hadis kan nggak berhasil disesatkan, sanadnya ada. Maka teknik kedua, wah ini istilah Buya Al-Nof nih, lagu lama. Buatlah semacam kesan bahwa Asy'ari ini 3 periode. Kayak presiden aja mau 3 periode. Ya, itu presiden apa tuh yang di Afrika, kan dia mau 3 periode tuh. Ya, hati-hati, jangan sampai negeri kita mau 3 periode. Bisa-bisa nanti ada pemberontak muncul ntar. Hah? Revolusi. Itu negara apa tuh saya lupa tuh di Afrika tuh ya. Hah? Ya, susah nyebutnya. Asy'ari ini disebut 3 periode. 1 Mu'tazilah, 2 Kullabiyah. Kayak ngerti aja deh Kullabiyah apa kan? Emang antum tahu Kullabiyah apa? Terus yang ketiga Salaf. Lah kok salafnya belakangan? Berarti dia salaf ketika zaman khalaf dong. Tuh pertanyaan. Kok dia salaf tapi zamannya khalaf? Kan dia wafat tahun 324 atau 333 tergantung imam yang menyebutkan tarikh wafatnya. Terus yang nggak berhasil di sini, mawakifnya dicari-cari. Emang Syafi'i itu Asy'ari gitu. Nah itulah kebahlulannya. Imam Syafi'i udah wafat 204. Gimana dia mau ikut Syafi'i? Ya. Maksud dia mau menghantam, tapi dia nggak tahu bahwa itu bunuh diri sebenarnya. Coba ketemunya Buya Al-Nof kan beres. Ya. Tinggal ditanya tuh tarikh wafatnya tahun berapa. Jadi gimana kita kalau mendengarkan kalam seperti itu? Nah, adakah dari Imam Asy'ari kongres atau apa? Muktamar? Kongres Muktamar seluruh dunia Islam yang menyatakan. Oh sudah ada 2016. Tentang apa? Iya 2016 di Chechnya, ya Shishan bahasa Arabnya. Antum cari ntar itu hasilnya sudah ada di YouTube tapi in Arabic. Kalau bisa bahasa Arab silakan dinikmati. Dan beberapa sudah diterjemah. Bahwa Ahlus Sunnah itu siapa? Judulnya Manhum Ahlus Sunnah. Judulnya udah gitu. Siapa Ahlus Sunnah? Kenapa? Karena bertahun-tahun Saudi Wahabi itu mengeluarkan Azhar dari Ahlus Sunnah. Ini bukan Ahlus Sunnah nih kata mereka nih, syekhnya Ahmad Thayyib, ya kan? Syekh Ali Jum'ah, siapa lagi tuh? Syekh Umar Hashim. Kalau di Suriah itu ayah dari guru saya Syekh Al-Buti, itu bukan Ahlus Sunnah. Maka tahun 2016 dibuatlah muktamar. Mereka gak diundang. Marah-marah itu. Marah-marah mereka, kok kami gak diundang? Loh gimana mengundang? Kalian gak ngakuin kami. Yang diundang cuma orang Saudi yang Ahlus Sunnah. Ya, Abdul Ilah, ya, Al-Arfaj, ya. Ada beberapa masyaikh lain, ya. Syarif, ya, Hatim yang ahli hadis juga. Maka dirumuskanlah bahwa ahlu hadis ini awalnya 3, tapi berdebat panjang jadi 2. Karena yang nomor 3 ini udah masuk. Ahlus Sunnah itu hanyalah gitu. Manhaj Asy'ariyah, Maturidah dan Ahlul Hadis tadinya. Atau manhaj yang lain. Tapi kemudian ini pun dipres hanya menjadi Asy'ariyah dan Maturidah. Kenapa? Ahli hadis itu bukan manhaj. Hadis, emang manhaj ahli hadis ada. Ahli hadis tugasnya apa? Riwayah, diroyah, benar nggak? Karena dia riwayat dan diroyat berhubungan dengan akidah secara langsung. Enggak, dia secara tidak langsung. Ahli hadis itu menjadi resource, sumber datanya ahli akidah. Maka bisa jadi seorang ahli hadis meriwayatkan riwayat yang dia nggak meyakini itu. Itu banyak ya. Imam Malik meriwayatkan riwayat tentang tayamum, tentang membatalkan wudu, tapi dia nggak ngikutin beberapa caranya, misalnya. Jadi sudah ada Ustadz 2016 dan diikuti 200-an ulama perwakilan semua negara di dunia di Shishan itu ya. Nah mereka nggak suka tuh, nanti dicari-cari kesalahannya. Oh itu negerinya Sufi, yang zikirnya nari-nari, lah dia nggak bisa bedain budaya sama Sufi.
Di sana itu yang nari nggak boleh perempuan, bisa runtuh iman kita. Di sana yang nari itu laki-laki, maka mereka ada tarian sambutan ketika Habib Ali Al-Jufri, ya, guru saya juga datang, itu mereka sambut dengan tari-tari lokal, yang nari laki-laki. Terus muter, dia kan muter, narinya nyambut orang pengen muter, kayak di Padang tuh tari piring. Cuma ini muter, kadang mirip dengan orang tawaf, kadang berlawanan. Oh, ini dicari-cari, wah ini Syekh Fulan udah dijadikan Ka'bah, mereka menyembah Fulan. Jadi penerjemahannya sudah kacau. Sama seperti di negeri Seribu Suluk itu sekarang mereka lagi dikafirkan, musyrikan karena bukan dikafirkan ya, karena bab Robitoh dianggap nyembah guru. Ya, tenang, ntar kita sampai di sana ya. Kapan-kapan lah ntar insya Allah. Jadi ada Ustaz, tenang aja. Nggak usah dari mereka, Imam Asy'ari juga udah ngomong di bukunya Al-Ibana, di bukunya risalah-risalah beliau ya. Ya, masih ada waktu. Fadhal. Dari jamaah Facebook ya. Record baru itu Bu ya. Dari Ustaz Azwir Muibomo, tolong penjelasan 3 kitab Imam Al-Asy'ari, apa beda dan kesamaannya? Muqala, Al-Lumu', Al-Lumah dan Al-Ibanah. Terima kasih. Nanyanya levelnya udah level Buya berapa ini? Azwir Muibomo. Oh, pantesan Buya yang nanya. Pertama, maqalat al-Islamiyin. Maqalat Islamiyin ini adalah induk dari kitab-kitab al-firaq, aliran-aliran. Ketika membahas tentang ahlul hadis, tentang musbitus sifah, beliau mengatakan inilah akidahku. Tapi beliau menyebut ahlul hadis ini bukan sebagai suatu manhaj, ya, bukan sebagai satu manhaj, ya, tapi sebagai suatu bahwa ini aliran orang-orang ahlu sunnah, kira-kira begitu. Terus maqalat Islamiyin ini pernah diragukan oleh Imam Zahabi, nisbatnya kepada Imam Asy'ari, tapi ini tidak sahih. Yang benar kitab itu adalah karya Imam Asy'ari, dan ini untuk menanggapi seorang Mu'tazilah yang sezaman dengan dia. Antum pasti baru dengar juga namanya nih, Al-Ka'bi. Dia nulis juga tentang firqah-firqah versi Mu'tazilah, namanya Al-Ka'bi. Al-Ka'bi buat versi apa? Dibalas oleh Imam Asy'ari versi dia, versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi maqalat ini adalah tanggapan terhadap bukunya Al-Ka'bi lebih kurang. Jadi dulu itu memang balas-membalas. Kalau sekarang kan disertasi, tesis itu kan mau mengomentari siapa, sepakat dengan siapa, sama kan? Sama. Cuma beda dulu komunitasnya bukan di kampus. Itu maqalat al-Islamiyin. Yang kedua, sebelum yang kedua, kitab ini diringkas belakangan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kitabnya tebal, tapi diringkas jadi kecil sekali, cuma 60-70 halaman. Di belakang itu Imam Fakhruddin Ar-Razi curhat. Apa kata beliau? Banyak orang hafal tentang saya, dikira saya ini doyan filsafat. Padahal saya mengkaji filsafat untuk membantahnya. Beliau dia mengatakan akidah saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ghazali kan juga gitu, sama ya. Jadi kitab ini kalau ribet baca aja kitab Fakhruddin Ar-Razi ya. Sama, judulnya mirip-mirip ya, ada Islamiyin juga ya. Terus kitab kedua itu Al-Lumah. Ini tulis waktu di Basrah. Orang Basrah ini cenderung mentakwil. Maka kitabnya Ahlus Sunnahnya mentakwil, tapi tidak ta'til. Kelompok Mujassimah kan nggak ngerti beda takwil dengan ta'til. Dikira kalau kita mentakwil satu ayat, dikira kita mentaktil. Apa arti ta'til tadi? Menafikan sifat. Nah, maka kita kasih tahu, antum yang mau ngaji coba dengerin ya. Ke mereka loh, bukan ke para buya ini loh ya. Beda takwil dengan ta'til. Takwil itu cuma sorful makna, memalingkan makna lafaz, bukan nafyul lafzi.
Ta'til itu menafikan lafaznya. Istiwa dianggap ini bukan sifat Allah gitu. Ini dinafikan dalam ta'til. Oke. Kitab Al-Lumah di situ memberi ruang karena ditulis waktu di Basrah. Karena orang beda negeri, beda wilayah, nanti akan ngobrolnya sama siapa? Anzilun nas manazilahum. Berbicaralah dengan orang-orang dengan bahasa mereka. Nah, bahasa di sana bahasa takwil. Ketika pindah ke Baghdad, nah disitulah dahsyatnya ya. Beliau ini kan bolak-balik Basrah, Baghdad. Ketemu murid dari Al-Marwazi, namanya Al-Barbahari. Al-Barbahari, pernah dengar ya? Baru dengar juga? Aduh. Al-Barbahari ini wafatnya gak jauh beda dengan dia, dengan Asy'ari. Itu punya riwayat versi Ahlur Riwayah, tidak ada penjelasannya tentang akidah Imam Ahmad. Barbahari, Marwazi, Ahmad bin Hanbal. Ini beda guru nih. Imam Asy'ari karena bergaul dengan mereka, maka menulis kitab yang juga pakai riwayat, tapi ada tambahan-tambahan beberapa kalam di situ yang mendekati akidah Imam Ahmad. Dia tulis namanya Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Tapi riwayatnya dari beberapa gurunya, salah satunya yang dia dapat pemahamannya dari Zakaria As-Saji dan lain-lain ya. Karena beda guru, beda bahasa. Kata Barbahari, kamu ngomong apa sih? Gitu. Kira-kira begitu. Oh, berarti dia nggak nyambung. Mereka ini nggak nyambung bahasanya. Kenapa Barbahari tidak biasa berdebat, Asy'ari biasa berdebat. Maka bahasanya sudah beda. Itu kitab Al-Ibanah. Tapi hati-hati teman-teman, Al-Ibanah ini ada beberapa kejanggalan dalam beberapa manuskrip. Bukan Asy'arinya yang janggal, tapi manuskripnya. Manuskrip itu kan tulisan orang. Satu riwayat, bahkan dulu saya kira teks ini aman, ternyata ada di dalamnya. Yang Doktorah Faukiyah. Saya udah husnuzon, ternyata nyelip, gak kebaca apa halaman bagian itu sama saya. Di situ masih ada lafaz ya sakinal arsh. Mungkin gak seorang Asy'ari merubah lafaz Quran dari Rabbal Arsh menjadi Sakinal Arsh? Mungkin gak? Berarti udah dimasukin. Namanya madsus. Madsus itu penyusupan, disusupin kitabnya. Di manuskrip yang lain ditulis apa? Ya sakinas sama. Yang ada ya Rabbas sama. Karena di Quran, Asy'ari kan ngomong, akidahku, akidah Quran dan Sunnah. Gak mungkin dia merubah kata Rob jadi sakin. Jadi yang benar apa? Seharusnya Dr. Faukiyah pun juga merevisi itu. Tapi di zaman itu, jadi aliran mentahkik, jadi teks itu ketika kita ambil, kita salin, waktu menyalipnya ada teknik metodologinya, ada namanya teknik diplomatis. Diplomatis itu nyalin aja, di compare. Tapi ada metode lain, metode kritik. Ketika dicek mana yang pas, oh ternyata yang pas dengan dalil-dalil yang sahih, yang menjadi asas beliau itu bukan sakin, tapi Rabb. Ya, sakinul ars bukan, tapi Rabbul ars. Coba antum cari berapa lafaz di Quran lafaz Rabbul ars. Ada beberapa. Ada nggak lafaz sakin? Ada nggak di hadis lafaz sakin? Nggak ada. Jadi semua manuskrip yang ada sekarang itu harus direvisi lafaz ya sakin itu. Ya itu aja. Tapi mereka di Saudi juga tahqiq, bahkan dijadikan sebagai risalah doktorah. Dan ini mereka jadikan bahwa Asy'ari 3 periode cuma karena lafaz sakin itu. Sakin ya miskin. Enggak mungkin. Asy'ari mustahil ayyakula ma la yakuluhu Allah wa rasuluh ya. Mustahil. Karena kaidah di depannya sudah jelas. Kira-kira begitu. Tapi orang kalau nggak mengerti fun ini, dia ngotot dengan apa yang tertulis di dalam manuskrip. Baik. Ada lagi? Terakhir. Waduh, antum udah tag lama nih. Baik Bu ya. Bismillah. Alhamdulillah berjumpa ya Bu ya. Dari beberapa waktu. Alhamdulillah.
Ini mungkin agak bergeser dengan tema ya, cuman karena kita mengamati dialog-dialog kita di masjid dan juga di media sosial ya. Minta dijelaskan sedikit dia tentang urgensi ilmu bersadar. Karena kami ini banyaknya bersunat baru. Itu ya. Oke. Al-isnad, ini kalam saya ya. Al-isnad dhamanun. Gitu, cukup gak? Sanad itu garansi jaminan. Cukup gak kira-kira tuh? Ya. Ustadz ngaku keturunan Raja Pagaruyung. Mana silsilahnya? Kalau ada kita percaya. Antum ngaku keturunan Raja Bengkalis. Tinggal tunjukin silsilahnya. Ada, oh iya, ada lagi yang ngaku keturunan Raja Malaka. Ayo sini sanadnya. Tinggal dicek. Ada sanad belum tentu diterima. Dicek dulu sahih atau tidak sahih, nyambung atau tidak nyambung, munqati atau muttasil, sikoh atau tidak sikoh. Jadi apa guna sanad? Dhamanun. Itu cukup, Ustaz. Jadi apa jaminan bahwa pemahaman saya sama dengan pemahaman Nabi? Nah, ini bahasa kasarnya sampai ke sana dah. Saya harus punya sanad pemahaman sampai ke Nabi. Sanad hadis gak cukup, harus punya sanad akidah sama mazhab. Karena pemahaman fiqhuddin ada pada akidah dan mazhab. Sedangkan hifzu nususiddin, menghafalkan nas agama itu ada pada ahlu riwayat. Baik riwayat Quran ataupun riwayat hadis. Ini saya revisi, dulu saya salah ngomong. Saya mengatakan tradisi ijazah cuma di kalangan ahli tasawuf dan ahli hadis. Ternyata saya diprotes sama kawan saya yang ahli Quran. Kita juga punya Ustaz. Saya dulu menganggap ahli hadis itu bagian dari Al-Quran. Nah sekarang kita pisahkan. Ada sanad Quran. Kenapa? Karena sekarang banyak rumah tahfiz tapi tidak bersanad, baik pemahaman fikrohnya, apalagi harokahnya, ya, apalagi pemahamannya. Terakhir yang mau saya sampaikan, ini pesan penting dari guru-guru mulia. Akhir zaman, ini akan saya ulang-ulang ya, selama ke Pekanbaru kemanapun. Akhir zaman ini para asatis kita nggak boleh hanya euforia dengan sanad, Ustaz. Tidak hanya euforia dengan Asy'ariyah kita, Syafi'iyah, nggak cukup. Jadi ada fikih Syafi'i yang kita pakai, ada akidah Asy'ari, ada tasawuf Sunni, ya. Tapi ada di hadis Imam Muslim itu kan pertanyaannya ada 5, ya, ada 5 ya. Tapi yang keempat dan kelima satu tema tentang akhir zaman. Akhir zaman ini dipecah jadi 2. Satu harokah, yang kedua khilafah. Berarti pilar aswaja itu kita tambah nih. Islam, iman, ihsan, harokah, pergerakan, yang kelima khilafah. Kita mulai dari khilafah biar harokahnya ngikut. Nabi menyebutkan dalam hadis Imam Ahmad, summa yakunu khilafah ala minhajin nubuwah. Hadis Imam Ahmad. Jadi setelah ada khilafah Rasyidin, khilafah yang adhan, jabbaron, terakhir lafaznya penting, ala minhajin nubuwah, berdasarkan manhaj metodologis kenabian. Metodologis nubuat itu pakai ro'yu atau pakai wahyu? Wahyu sekarang sudah terputus. Terus turunnya ke siapa? Maka ada ulama warasatul anbiya, bukan warasatul rusul. Kalau warasatul rusul ada syariat baru di akhir zaman, kan nggak boleh ada. Yang ada warasatul anbiya. Kalau pada ulama jatuhnya ilham, maka al-khilafah itu bukan gerakan politik, nafsu, ambisi, apa istilahnya, ambisius. Ini gerakan ruhani. Kalau khilafahnya ala minhajin nubuwah, berarti harokahnya ala minhajil walayah, berdasarkan manhaj kewalian. Gitu. Dan kita beruntung. Seremnya ada apa seremnya?
Semua musibah, semua keburukan, maksiat, dosa, umat terdahulu dari zaman Sayyidina Adam sampai zaman now ada. Itu cukup dibuka handphone sudah ada semua. Maka antum aja yang soleh-soleh nih zohirnya di rumah belum tentu soleh tontonannya kan. Ya, karena fitnah akhir zaman udah begitu ya. Udah begitu, nggak bisa, nggak ada yang kita nih suci, nggak ada lagi. Tapi Nabi dulu pernah ngomong tentang manhaj walayah itu. Mereka disebut Ahlul Badar. Salah satu mauqif Nabi tentang mereka apa? Coba antum pikirkan. Nabi ngomong gini, "I'malu ma syi'tum fa innallaha qad ghafara lakum." Kamu buat apa aja deh suka-suka, Allah pasti ampuni. Itu makom mereka apa? Kekasih. Kekasih kita sebut wali. Wali itu kekasih karena kenapa? Karena ada apa dia jadi kekasih? Orang cinta itu karena kenal atau nggak kenal? Karena kenal, bukan hafal, kenal. Hafal wajah orang belum tentu kenal orangnya. Kalau udah kenal seneng nggak? Kalau udah seneng jatuh cinta. Kalau udah cinta kita berkorban untuknya. Kehendak dia, kehendak kita. Maunya dia, maunya kita. Itulah manhajul wilayah. Manhaj kewalian. Semoga kita masuk ke barisan itu maksud saya. Antum boleh bergerak di partai politik manapun, tapi pakai kolbu. Ya. Tapi partai politik itu bukanlah nanti calon yang akan menciptakan khilafah, itu bukan. Nanti di lain waktu saya cerita bagaimana proses bentuk khilafah itu nanti. Bukan dengan cara selebaran, enggak, demo, enggak, marah-marah, enggak, pakai takbir, enggak. Ada takbirnya, tapi bukan takbir yang membenci. Ada takbirnya, tapi takbir yang pakai zauki. Nah, nanti sampai di sana kita. Nanti ke depan kalau umur kita panjang kita membahas itu. Nah, maka semoga nih para asatis jangan cuma euforia di 3 itu, aswaja yang 3, tapi kita harus masuk ke khilafah, harokah ala minhajil walaya dan al khilafah ala minhajin nubuah. Maka mulailah latih kolbu. Ya. Jangan, bukan berarti kita menggantungkan hidup dengan mimpi. Kan ada juga nih sekarang yang menggantung hidupnya, nasibnya di akhir zaman lewat mimpi seseorang. Tahu kan maksudnya? Enggak juga, kita enggak begitu. Mimpi itu hanya sebagian. Yang benar itu dia dapat ilham dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Tidur lain cerita. Nah, gimana caranya? Maka haruslah jalur tasawuf. Tasawuf yang mana? Tasawuf terbagi 2 juga. Tasawuf wiridan, ijazahan, kholwat, ada tasawuf ma'rifat. Nah, yang bisa sampai ke sini tasawuf yang mengantarkan kenal kepada Allah. Bukan hanya sibuk dengan riadoh yang bikin kita sesama torikot saling hujat-menghujat. Kan sekarang begitu, torikot ini hantam ini, ya lewat, nggak masuk barisan. Jadi saya harapkan saya nanti para asatidz, para masyaikh mulai aware ke sana, ya. Jangan hanya euforia di keaswajaan kita. Wassallallahu ala Muhammad. Ya. Karena rasa mau masuk terakhir, kita minta closing statement kepada Buya. Bagaimana kiat yang akan kita jalankan untuk menjaga prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Kedepan para ustadz akan, akan berpecah. Tapi perpecahannya di bab politik. Imam Al-Juwaini mengatakan perbedaan politik itu lebih ringan daripada perbedaan fikih khilafiyah. Kita beda kunut kan gak ada masalah. Cuma sayang masuk khawarij, mereka menggoreng perbedaan politik ini digiring ke perbedaan iman. Maka harapan saya gak khawatir antum Syafi'inya gak khawatir, Asy'ariyahnya saya gak khawatir, antum suka tarekat saya gak khawatir. Yang saya khawatir nanti harakah walayah ini dicederai. Maka hati-hati, tolong nanti ingatkan umat, jangan sampai umat terpancing karena perbedaan politik kemudian terjebak kepada perbedaan iman, perbedaan Ahlus Sunnah.
Misalnya saya ini beda sama Ustaz Alnof nanti dalam politik, itu biasa aja. Ya. Saya nanti beda sama Ustaz Fulan, itu jangan dibawa ke hati, biasa aja. Ya, yang penting kami masih aswaja. Ya, tolong edukasi umat karena antum yang mengajari umat, para muallim, jangan takut dibenci karena itu bagian dari keriaan. Orang yang takut dibenci itu ria. Ya. So, khulasatul kalam, khuzu ma syi'tum. Wa sallallahu ala Muhammad. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Syekhuna Buya Dr. Razi Hasim MA.